calon pengganti Maignan di AC Milan. Rossoneri, bursa transfer musim panas semakin mendekat dan AC Milan kini memasuki fase yang sangat menentukan. Dengan Mike Maignan yang makin santer dikabarkan akan meninggalkan San Siro, Rossoneri mempersiapkan langkah besar di sektor paling krusial, penjaga gawang. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor mengenai masa depan Mike Maignan tak pernah mereda. Ketika kontraknya belum menemui kata sepakat dan minat dari klub-klub Eropa terus berdatangan, Milan bergerak cepat mencari sosok yang mampu menjaga kualitas permainan di bawah Mistar. Dan kini, dari sekian banyak nama yang beredar, ada dua kandidat yang berada di posisi terdepan. Nama pertama adalah Noah Atubolu. Menurut laporan Calciomercato, kiper muda asal Jerman ini diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 20 juta euro. Untuk ukuran penjaga gawang dengan potensi sebesar dirinya, angka ini dianggap relatif murah di pasar saat ini. Atubolu memang bukan bagian dari klub raksasa di Bundesliga, namun performa dan perkembangannya menjadikan ia salah satu prospek paling menarik. Kontraknya yang berakhir pada tahun 2027 membuat nilai transfernya perlahan menurun seiring berjalannya waktu, sebuah faktor yang tentu diperhitungkan Milan. Kandidat kedua datang dari kompetisi domestik, Elia Caprile. Menurut Calciomercato, Caprile memiliki harga sekitar 25 juta euro, memang sedikit lebih tinggi dari Atubolu. Tetapi harus diingat bahwa Caprile adalah penjaga gawang yang sudah terbukti di Serie A. Ia memahami gaya permainan Italia dan yang tak kalah penting, keberadaannya akan membantu Milan dalam aturan pendaftaran pemain home ground, sebuah aspek yang semakin penting di kompetisi modern. Kedua kiper ini tentu membawa nilai investasi yang tidak kecil. Namun bagi Milan, keputusan ini bukan hanya untuk satu musim, melainkan untuk masa depan jangka panjang. Membayar harga yang cukup signifikan sekarang bisa menghemat biaya jauh lebih besar di tahun-tahun mendatang. Potensi, usia, dan proyeksi perkembangan menjadi kunci dalam evaluasi manajemen. Rossoneri, jika Maignan benar-benar hengkang, AC Milan harus bertindak cepat dan berani. Apakah Rossoneri akan mempercayakan masa depan mereka pada Atubolu atau justru Caprile yang akhirnya mengenakan seragam merah hitam? Semua jawabannya akan terungkap dalam bursa transfer mendatang. Gol Camarda jadi cuan untuk Milan. Seorang bocah ajaib dari Akademi AC Milan, Francesco Camarda, dikirim ke Lecce dengan satu misi, mendapatkan menit bermain, belajar, dan tumbuh. Tapi tiba-tiba muncul rumor yang bikin heboh. Setiap gol Camarda di Lecce dibayar ke Milan. Kedengarannya unik, bahkan aneh, bukan? Mari kita luruskan ceritanya. Dalam dunia transfer sepak bola, yang namanya gol bonus adalah hal yang sangat umum, entah itu pembelian permanen atau peminjaman. Klub sering memasukkan klausul tambahan, misalnya jika pemain mencetak target tertentu, membantu tim lolos ke kompetisi Eropa, atau mencapai prestasi tertentu, maka klub yang melepas pemain bisa menerima bonus tambahan. Itu semua wajar, itu semua bagian dari dinamika bisnis sepak bola modern. Namun ketika nama Francesco Camarda ikut disebut, semua menjadi terasa tidak masuk akal. Kita bicara tentang striker muda yang baru memasuki panggung profesional. Memasukkan klausul bonus gol untuk pemain seusianya dalam kesepakatan pinjaman, itu tidak lazim. Bahkan untuk standar Serie A sekalipun, hal itu terdengar janggal. Biasanya, klausul semacam itu diberikan untuk pemain yang sudah matang, pemain yang diprediksi punya dampak langsung dan signifikan terhadap performa sebuah klub. Sementara Camarda, meski memiliki talenta luar biasa, tetap sedang berada di tahap pembelajaran. Fokus utamanya adalah perkembangan, bukan memecahkan rekor gol. Jadi bagaimana kenyataannya? Milan meminjamkan Camarda ke Lecce untuk alasan yang jauh lebih logis.
ritme pertandingan, menit bermain reguler, dan kesempatan berkembang tanpa beban besar di level tertinggi. Itu keputusan strategis, bukan keputusan finansial berbasis hitung-hitungan gol. Dan rumor soal gol bonus, ya pada akhirnya ini hanya spekulasi yang tidak benar. Tidak ada klausul aneh, tidak ada transaksi setiap kali Kamada mencetak gol. Yang ada hanyalah proses normal, pemain muda, masa depan cerah, dan perjalanan menuju level tertinggi. Namun satu hal yang pasti, setiap kali Kamada mencetak gol untuk Lecce, bukan Milan yang diuntungkan secara uang, tapi Milan tetap mendapatkan keuntungan jangka panjang. Mereka mendapatkan sosok striker muda yang berkembang, matang, dan semakin siap menjadi bagian penting dari proyek Rossoneri. Kamada mungkin tidak membawa bonus finansial per gol, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, masa depan AC Milan. Bintang Indonesia untuk AC Milan. Bayangkan gemuruh San Siro, bukan untuk Liao, bukan untuk Modric, bukan untuk Ricci, tapi untuk seorang bintang dari Indonesia. Kedengarannya gila, mungkin, tapi dalam sepak bola modern, kejutan bukan lagi pengecualian, melainkan bagian dari permainan itu sendiri. Hari ini kita akan membahas sebuah spekulasi yang sedang ramai diperbincangkan. Apakah AC Milan sedang membuka pintu bagi talenta Indonesia? Dan lebih jauh lagi, dapatkah pemain Indonesia benar-benar menjadi katalis yang mengubah wajah Rossoneri di masa depan? AC Milan adalah klub yang selalu mencari terobosan, dari legenda seperti Maldini hingga revolusi taktik era Allegri. Dan kini dalam era globalisasi sepak bola, pencarian talenta tak lagi terbatas pada Eropa atau Amerika Selatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika permata tersembunyi itu justru datang dari Indonesia? Bayangkan seorang pemain muda dengan determinasi tinggi, teknik yang berkembang pesat, dan daya tarik luar biasa di mata publik. Bayangkan juga bagaimana energi baru ini bisa menciptakan gelombang besar, bukan hanya di Serie A, tapi di seluruh Asia Tenggara. Sebuah kemungkinan yang terasa semakin masuk akal, mengingat bagaimana klub-klub Eropa semakin melirik pasar Asia untuk menemukan talenta serta memperluas jangkauan global mereka. Tapi mari kita ajukan pertanyaan penting yang harus dijawab secara objektif. Apakah potensi kedatangan pemain Indonesia hanya akan menjadi strategi pemasaran, atau justru bisa menjadi langkah cerdas yang penuh visi untuk masa depan AC Milan? Jika seorang pemain Indonesia memenuhi kriteria fisik, teknis, dan mental yang dibutuhkan di Serie A, maka ia bukan sekedar simbol pemasaran, ia bisa menjadi senjata rahasia, pemain yang menyuntikkan gaya bermain baru, semangat eksplosif, dan kemampuan adaptasi tinggi. Serie A adalah liga yang keras, taktis, dan menuntut kedewasaan bermain. Jika ada pemain Indonesia yang mampu bersaing di level itu, efeknya dapat mengejutkan banyak pihak. Ini bukan lagi tentang sensasi, ini tentang kemungkinan nyata untuk menciptakan sejarah. Dan tentu saja, mari kita bicara dari sudut pandang para supporter. Milanisti di seluruh dunia selalu menginginkan gebrakan besar. Mereka suka kejutan. Mereka menginginkan cerita baru yang membangkitkan semangat. Dan seorang pemain Indonesia yang mengenakan seragam merah hitam, itu bukan hanya transfer, itu adalah fenomena global. Dampaknya luar biasa. Basis supporter di Asia Tenggara melonjak. Interaksi digital dan dukungan internasional meningkat. Milan semakin kuat secara komersial dan kompetitif. Dan yang terpenting, ini memberi harapan baru pada jutaan pesepak bola muda Indonesia bahwa mimpi ke Serie A bukan lagi angan-angan. Inilah yang membuat ide ini begitu menggugah. Ini bukan sekedar rumor, ini adalah simbol dari masa depan sepak bola. Sebuah masa depan di mana talenta dari manapun
berhak mencuri panggung utama. Jadi pertanyaannya, kini kembali kepada Anda. Apakah Anda percaya bahwa pada suatu saat penonton San Siro akan berdiri menyanyikan nama pemain Indonesia? Dan jika saat itu tiba, apakah ia akan menjadi penanda era kebangkitan baru AC Milan? Kita tidak pernah tahu kapan sejarah dimulai, tapi satu hal yang pasti, ketika Milan bergerak, dunia sepak bola selalu memperhatikan. Rossoneri, bersiaplah, mungkin saja bintang berikutnya datang dari Indonesia.